rekan-rekan, adik-adik saya sekalian. Gerakan tanggal 30 September atau G30S adalah sebuah peristiwa berlatar belakang kudeta yang terjadi selama satu malam pada tanggal 30 September hingga tanggal 1 Oktober tahun 1965 yang mengakibatkan gugurnya 6 jenderal serta 1 orang perwira pertama militer Indonesia dan jenazahnya dimasukkan ke dalam suatu lubang sumur lama di area Lubang Buaya, Jakarta Timur. Penyebutan peristiwa ini memiliki ragam jenis. Presiden Soekarno menyebut peristiwa ini dengan istilah Gestok atau Gerakan 1 Oktober, sementara Presiden Soeharto menyebutnya dengan istilah Gestapu atau Gerakan September 30, dan pada Orde Baru, Presiden Soeharto mengubah sebutannya menjadi G30S PKI atau Gerakan Tanggal 30 September PKI oleh karena tudingan bahwa Partai Komunis Indonesia (PKI) bertanggung jawab atas peristiwa ini. Korban kekejaman tragedi ini berada di Yogyakarta dan Jakarta. Salah satu korban kekejaman tragedi ini di Yogyakarta adalah Katamso Darmokusumo dan Sugiono Mangunwiyoto. Sedangkan korban kekejaman di Jakarta adalah Letnan Jenderal TNI Ahmad Yani, Mayor Jenderal TNI Raden Suprapto, Mayor Jenderal TNI Tirtodarmo Haryono, Mayor Jenderal TNI Siswondo Parman, Brigadir Jenderal TNI Donald Ishak Panjaitan, Brigadir Jenderal TNI Sutoyo Siswomiharjo, Letnan 1 Pierre Andreas Tendean. Para korban tersebut kemudian dibuang dan dikubur ke suatu sumur lama di area Pondok Gede, Jakarta yang dikenal sebagai Lubang Buaya dan jenazah mereka ditemukan pada tanggal 3 Oktober tahun 1965. Sedangkan korban dari massa rakyat yang dituduh sebagai simpatisan PKI terus bertambah sejak tanggal 1 Oktober hingga tahun 1966. Beberapa sumber menyebutkan bahwa korban dari rakyat yang dituduh simpatisan PKI dan PNI mencapai 3 juta penduduk. Pasca pembunuhan beberapa perwira TNI AD, PKI mampu menguasai 2 sarana komunikasi vital, yaitu Studio RRI di Jalan Merdeka Barat dan kantor telekomunikasi yang terletak di Jalan Merdeka Selatan. 8. Melalui RRI, PKI menyiarkan pengumuman tentang gerakan tanggal 30 September yang ditujukan kepada para perwira tinggi anggota Dewan Jenderal yang akan mengadakan kudeta terhadap pemerintah. Diumumkan pula terbentuknya Dewan Revolusi, yang diketuai oleh Letkol Untung Sutopo. Di Jawa Tengah dan di Yogyakarta, PKI membunuh Kolonel Katamso Komandan Korem 072 Yogyakarta, dan Letnan Kolonel Sugiono Kepala Staf Korem 072 Yogyakarta. 9. Mereka diculik PKI pada sore hari tanggal 1 Oktober tahun 1965. Kedua perwira ini dibunuh karena secara tegas menolak berhubungan dengan Dewan Revolusi. Pada tanggal 1 Oktober tahun 1965 Soekarno dan Sekretaris Jenderal PKI Aidit menanggapi pembentukan Dewan Revolusioner oleh para pemberontak dengan berpindah ke Pangkalan Angkatan Udara Halim di Jakarta untuk mencari perlindungan. Pada tanggal 16 Oktober tahun 1965, Soekarno melantik Maijen Soeharto menjadi Menteri Panglima Angkatan Darat di Istana Negara. Ketujuh jenderal itu antek-antek imperialis. Beberapa bulan setelah peristiwa ini, seluruh anggota dan pendukung PKI, orang-orang yang diduga anggota dan simpatisan PKI, seluruh partai kelas buruh yang diketahui dan ratusan ribu pekerja serta petani Indonesia yang lain dibunuh atau dimasukkan ke kamp-kamp tahanan untuk disiksa dan diinterogasi. Pembunuhan-pembunuhan ini terjadi di Jawa Tengah bulan Oktober, Jawa Timur bulan November, dan Bali bulan Desember. Jumlah orang yang dibantai belum diketahui secara pasti. Perkiraan yang konservatif menyebutkan 500.000 orang, sementara perkiraan lain menyebut 2-3 juta orang. Namun diduga setidak-tidaknya 1 juta orang menjadi korban dalam bencana 6 bulan yang mengikuti kudeta itu.
Dihasut dan dibantu oleh tentara, kelompok-kelompok pemuda dari organisasi-organisasi Muslim sayap kanan seperti Barisan Ansor Nu dan Tameng Marhaenis TNI melakukan pembunuhan-pembunuhan massal, terutama di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ada laporan-laporan bahwa Sungai Brantas di dekat Surabaya menjadi penuh mayat-mayat sampai di tempat-tempat tertentu sungai itu terbendung mayat. Pada akhir 1965, antara 500.000 sampai dengan 1 juta anggota dan pendukung-pendukung PKI telah menjadi korban pembunuhan dan ratusan ribu lainnya dipenjarakan di kamp-kamp konsentrasi, tanpa adanya perlawanan sama sekali. Sewaktu regu-regu militer yang didukung Danachia menangkapi semua anggota dan pendukung PKI yang terketahui dan melakukan pembantaian keji terhadap mereka. Di Pulau Bali, yang sebelum itu dianggap sebagai kubu PKI, paling sedikit 35.000 orang menjadi korban di permulaan 1966. Di sana para Tamin, pasukan komando elit Partai Nasional Indonesia, adalah pelaku pembunuhan-pembunuhan ini. Koresponden khusus dari Frankfurter Allgemeine Zeitung bercerita tentang mayat-mayat di pinggir jalan atau dibuang ke dalam galian-galian dan tentang desa-desa yang separuh dibakar di mana para petani tidak berani meninggalkan kerangka-kerangka rumah mereka yang sudah hangus. Di daerah-daerah lain, para terdakwa dipaksa untuk membunuh teman-teman mereka untuk membuktikan kesetiaan mereka. Di kota-kota besar pemburuan-pemburuan rasialis, anti-Tionghoa, terjadi. Pekerja-pekerja dan pegawai-pegawai pemerintah yang mengadakan aksi mogok sebagai protes atas kejadian-kejadian kontra-revolusioner ini dipecat. Paling sedikit 250.000 orang pekerja dan petani dipenjarakan di kamp-kamp konsentrasi. Diperkirakan sekitar 110.000 orang masih dipenjarakan sebagai tahanan politik pada akhir 1969. Eksekusi-eksekusi masih dilakukan sampai sekarang, termasuk belasan orang sejak tahun 1980-an. 4 tapol, Yohanes Surono Hadiwilino, Safar Suryanto, Simon Petrus Sulaiman dan Nobertus Rohayan, dihukum mati hampir 25 tahun sejak kudeta itu. Tekad kita dengan nama Allah. 5 bulan setelah itu, pada tanggal 11 Maret tahun 1966, Soekarno memberi Soeharto kekuasaan tak terbatas melalui surat perintah 11 Maret. Ia memerintah Soeharto untuk mengambil langkah-langkah yang sesuai untuk mengembalikan ketenangan dan untuk melindungi keamanan pribadi dan wibawanya. Kekuatan tak terbatas ini pertama kali digunakan oleh Soeharto untuk melarang PKI. Sebagai penghargaan atas jasa-jasanya, Soekarno dipertahankan sebagai presiden tituler diktatur militer itu sampai Maret tahun 1967. Kepemimpinan PKI terus mengimbau massa agar menuruti kewenangan rejim Soekarno-Soeharto. Aidit, yang telah melarikan diri, ditangkap dan dibunuh oleh TNI pada tanggal 24 November tetapi pekerjaannya diteruskan oleh Sekretaris Kedua PKI Nyoto. Menyusul peralihan tampuk kekuasaan ke tangan Soeharto, diselenggarakan sebuah konferensi investasi Indonesia, Inggris, Indonesian Investment Conference, yang disponsori oleh Time Inc., antara Menteri Luar Negeri Adam Malik dan Menteri Keuangan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 serta sejumlah ekonom Orde Baru, dengan para CEO sejumlah korporasi multinasional Eropa, Jepang, Australia, Kanada dan Amerika, di Jenewa, Swiss, pada bulan November tahun 1967. Tim ekonomi Indonesia menawarkan tenaga buruh yang banyak dan murah, cadangan dan sumber daya alam yang melimpah, dan pasar yang besar. Hal ini didokumentasikan oleh John Pilger dalam film dokumenter The New Rulers of the World yang menggambarkan bagaimana kekayaan alam Indonesia dibagi-bagi bagaikan rampasan perang oleh perusahaan asing pasca jatuhnya Soekarno. Freeport mendapat emas di Papua Barat, Caltex mendapatkan ladang minyak di Riau, Mobil Oil mendapatkan ladang gas di Natuna, perusahaan lain mendapat hutan tropis.
Kebijakan ekonomi pro-liberal sejak saat itu diterapkan. Sejak 1967, setelah Soeharto diangkat menjadi pejabat presiden menggantikan Soekarno, tanggal 1 Oktober ditetapkan oleh Soeharto, dengan keputusan Presiden nomor 153 tahun 1967 sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Pada masa pemerintahan Soeharto, biasanya sebuah film mengenai kejadian tersebut juga ditayangkan di seluruh stasiun televisi di Indonesia setiap tahun pada tanggal 30 September. Selain itu pada masa Soeharto biasanya dilakukan upacara bendera di Monumen Pancasila Sakti di Lubang Buaya dan dilanjutkan dengan tabur bunga di makam para pahlawan revolusi di TMP Kalibata. Namun sejak era reformasi bergulir, film itu sudah tidak ditayangkan lagi dan hanya tradisi upacara dan tabur bunga yang dilanjutkan. Pada tanggal 29 September tanggal 4 Oktober tahun 2006, para ex-pendukung PKI mengadakan rangkaian acara peringatan untuk mengenang peristiwa pembunuhan terhadap ratusan ribu hingga jutaan jiwa di berbagai pelosok Indonesia. Acara yang bertajuk Pekan Seni Budaya dalam rangka memperingati 40 tahun tragedi kemanusiaan 1965, ini berlangsung di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia, Depok. Selain Sivitas Akademika Universitas Indonesia, acara itu juga dihadiri para korban tragedi kemanusiaan 1965, antara lain Setiadi, Murad Aidit, Haryo Sasongko, dan Putmainah.